Saya seorang Kristen Katolik yang sangat taat. Mohon maaf ya, saya taat. Saya hanya percaya Tuhan Yesus saja. Tetapi kebenaran faktual sejarah, historis, secara antropologis, secara sosiologis, kita tidak boleh pernah menafikan meskipun keyakinan kita berbeda. Bahwa Pancasila itu lahir. Dia lahir di bumi Indonesia itu ketika umat Islam menarik dengan ikhlas 7 kata. Ketika 7 kata itu dikeluarkan dari Pancasila, disitulah lahirnya Pancasila. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi dan kakak Natalius. Ya. Maju gubernur kayaknya ini besok nih. Waduh. Kita mikir kalau untuk yang masa depan itu semuanya rahasia Tuhan. Tapi kalau cuma gubernur yang sudah jelas dan pasti adalah kita bicara untuk membela rakyat, itu aja. Itu menarik. Itu yang menarik. Tapi kayak yang namanya Natalius Pigai ini kalau cuma gubernur kurang. Kelasnya udah nasional sebenarnya, bukan kelas lokal lagi. Itu yang saya bilang. Mau lokal mau nasional, itu nanti aja. Karena itu kan God given. Itu kayak dari atas turun. Jadi ya itu nantilah. Yang sekarang ini masalahnya banyak ini, bro. Banyak masalah nih. Nah, iya, sekarang gini, ini Kak, aja dulu deh. Tapi gini, ini teman-teman semua, ini sambil gue diskusi sama Kakak Pigai ini, kalian tulis di komentar biar rame kan diskusinya. Iya. Jadi biar kita lebih seru gitu kan, tulis di komentar. Karena Kakak Pigai ini hobinya ngebaca kan, suka bacain atau boleh setuju, boleh tidak setuju. Terserah. Mungkin ada pendapat lain kan terserah. Boleh, sah saja. Nah, asal jangan hate speech dan rasis, nggak boleh. Terdiblok. Karena itu menyangkut martabat diri mereka juga, yang kasih komentar juga. Tidak hate speech terhadap personal gitu ya. Jangan kepada Vasco juga jangan. Gue tiap hari emang kerjaan gue dihajar bajer sih. Nggak apa-apa. Senasib kita, Kak. Karena itu kan potret moral dan mental. Iya. Jadi nanti harga diri mereka yang jatuh. Kak, ini Kak, gue udah mau gue tanyain nih Kak, pandangan dari seorang Natalius Pigai mengenai Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya, Pancasila itu kan ya kita kalau secara normatif ya, normatif adalah guru norma dasar, filosofise of Grondslag, ya filsafat falsafah bangsa Indonesia, pusat daripada pemikiran tentang penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan politik, penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan ekonomi. Jadi dia adalah sentrum utamanya. Karena itu Pancasila itu selain secara normatif sebagai filosofis, tetapi juga dia kerangka kerja. Kerangka berpikir bangsa ya? Kerangka kerja. Kerangka kerjanya itu Pancasila itu kata-kata kerja. Tuhan. Ya, kita bekerja menghormati dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kemanusiaan kita menghargai manusia. Ya, persatuan kita bersatu antar semua komunitas. 700 suku dan 1000 lebih sedikit bahasa di Indonesia, 17.000 pulau. Kemudian kerakyatan kita negara berdemokrasi, ya, negara yang harus membiasakan untuk perbedaan pendapat, negara yang menghasilkan sesuatu dari pandangan yang berbeda-beda. Kemudian orientasi akhir dari semua ini adalah menghasilkan sebuah justice, keadilan sosial untuk semua bangsa dan semua rakyat. Karena itulah Pancasila itu derivasi dari semua nilai-nilai ini adalah menghasilkan kerangka kerja. Karena itu ketika orang melakukan anti terhadap Tuhan, ya ateis, orang yang sekuler tapi sekuler yang tidak menghormati Tuhan, orang yang menghargai misalnya menjalankan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ketuhanan, itu berarti orang tidak menjalankan. Tidak. Kemudian tidak menghargai kemanusiaan berarti dia tidak menjalankan tentang nilai kemanusiaan. Persatuan berarti nilai dia tidak menjalankan juga. Demikian pula sampai dengan keadilan sosial. Karena itulah maka selain filosofi Grondslag juga adalah
kerangka kerja. Tapi kerangka kerja itu tidak berarti harus dirumuskan di dalam sebuah regulasi atau undang-undang. Kenapa regulasi atau undang-undang? Ketika kita bikin sebuah Pancasila itu dimasukkan dalam sebuah kerangka regulasi atau undang-undang seperti yang sedang disusun oleh DPR, RUU KIP, maka Pancasila itu akan jadi kecil. Bukan lagi menjadi filosofisnya Grondslag, norma umum, tetapi dia menjadi hanya berada di dalam undang-undang. Pancasila itu hanya di dalam bagaimana menjalankan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dirumuskan di dalam undang-undang. Padahal itu landasan besar. Lalu yang kedua, bisa terjadi abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan mengatasnamakan Pancasila bisa membabat habis semua nilai demokrasi, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai perdamaian, keadilan sosial. Nah, malah dia bisa babat habis. Misalnya, kamu bukan Pancasilais kalau kamu menolak kebijakan saya. Kamu berbeda Pancasila, berbeda dengan keinginan saya, politik saya, berarti kamu bukan Pancasilais. Nanti begitu, karena apa? Didukung oleh sebuah undang-undang yang sangat spesifik, bisa disalahgunakan, dipakai. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang adalah turunannya Pancasila harusnya kan. Karena itulah kemudian Pancasila juga karena filosofi of Grondslag, filosofi norma dasar, maka tidak boleh personifikasi seseorang manusia. Pancasila itu identik dengan Soekarno, Pancasila itu identik dengan partai tertentu, itu namanya personifikasi. Justru mereka mengkerdilkan Pancasila yang besar menjadi kecil. Ya, karena apa? Rumusan Pancasila itu bukan oleh Soekarno aja. Merumuskan Pancasila itu semua orang. Ada juga orang Manado, ada juga orang Maluku, ada juga orang Bali, ada juga orang Minang, ada juga orang dari berbagai daerah. Pemikiran-pemikiran mereka, bahkan mereka profesor-profesor. Mereka cerdas-cerdas, ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Pergumulan berpikir, baik itu berdasarkan pada norma-norma yang ada pada masyarakat, tradisi-tradisi yang ada, pemikiran yang ada, maupun dikombinasikan dengan nilai-nilai filosofi yang mereka belajar di dunia pendidikan dunia barat. Itulah dirumuskan menjadi dirumuskan menjadi 5 variabel. 5 variabel yang keluar adalah variabel-variabel universal yang diterima di seluruh dunia. Ketika bicara Tuhan, Amerika, Eropa juga terima Tuhan. Ketika bicara kemanusiaan, seluruh dunia terima kemanusiaan. Ketika bicara persatuan juga sama. Kemudian demokrasi juga sama, keadilan juga sama. Karena itulah maka nilai-nilai yang keluar dari Pancasila adalah nilai-nilai universal, bebas nilai. Warnanya putih, bukan merah. Warnanya putih, bukan merah. Apa maksudnya itu, Kak? Warna putih artinya warna bebas nilai, suci. Jangan dikotorin dengan merah. Tidak berwarna Pancasila. Tidak berwarna. Dia jangan dikotorin dengan merah. Karena Pancasila diterima oleh siapapun. Merah dalam konteks ini adalah berwarna ya. Ya, maksudnya begitu. Karena itulah maka harus pemimpin sejatinya harus menghindari personifikasi Pancasila menjadi seorang personifikasi individu, itu mengkerdilkan Pancasila itu sendiri. Kenapa Pancasila dikerdilkan? Apa misi dibalik itu menurut Natalis Pigai? Itu yang menurut saya begini. Kita fair saja. Saya sangat objektif. Saya seorang Kristen Katolik yang sangat taat. Mohon maaf ya, saya taat. Saya hanya percaya Tuhan Yesus saja. Tetapi kebenaran faktual sejarah, historis, secara antropologis, secara sosiologis, kita tidak boleh pernah menafikan meskipun keyakinan kita berbeda. Bahwa Pancasila itu lahir. Dia lahir di bumi Indonesia itu ketika umat Islam menarik dengan ikhlas 7 kata. Ketika 7 kata itu dikeluarkan dari Pancasila, maka disitulah lahirnya Pancasila. Kalau 7 kata itu dia tempel kepada butir-butir Pancasila, terutama sila pertama, maka bukan Pancasila. Karena itulah, maka ketika ada orang lain yang mengajukan tanggal lahirnya Pancasila,
di mana bukan peristiwa bertepatan dengan kejadian menariknya 7 kata yang diikhlaskan oleh umat Islam, maka itu sebenarnya hari lahir itu harus dipertanyakan. Sebenarnya tujuannya apa? Mau mempersonifikasi seseorang individu, mau Pancasila itu mau diidentikan dengan satu aliran politik, aliran ideologi atau apa? Itu yang berbeda. Dengan demikian justru jangan sampai Pancasila yang begitu bercahaya itu terbenam karena dan terkerdilkan karena mereka memasukkan dalam sebuah kotak kecil. Jadi saya terus terang aja, saya secara pribadi punya warga negara Indonesia ya. Ini kan masih dalam perdebatan nih. Saya warga negara Indonesia, saya hanya mengakui Pancasila sudah pasti, tapi tanggal lahirnya saya mengakui bertepatan dengan ketika ditariknya syariat Islam. Itu lahirnya benaran. Gitu Kak ya? Bukan tanggal, ya silakan. Lu meyakini hal itu Kak? Ya, karena kan Pancasila itu ada atau tidak. Walaupun ini kan kakak ini kan notabene bukan muslim nih. Ya, nah, saya kan makanya saya bilang saya meyakini itu. Saya meskipun Kristen, saya percaya sebuah fakta sejarah. Siapa yang bilang fakta sejarah hari ini Presiden Jokowi? 20 tahun kemudian saya bilang bukan Presiden Jokowi, tidak pernah ada di Indonesia. Nggak mungkin, memang Presiden Jokowi presiden kok. Itu sebuah fakta sejarah. Jadi kalau sebuah fakta sejarah tidak boleh kita mengingkari. Bahwa Anda mengakui Pancasila tapi tanggal 1 Juni ya silakan, tapi itu untuk kamu aja. Itu kamu aja. Tapi negara sejatinya jangan mengakui sesuatu yang belum selesai dalam perdebatan. Nah, maaf aja, saya itu sedang menghadapi juga, kita ini sering menghadapi juga perdebatan terutama umat Islam bahwa mereka tidak ada yang fakta belum ikhlas menerima Pancasila 7 kata itu. Kita kan masih dalam perdebatan. Terus muncul lagi hari lahir juga jadi perdebatan lagi. Nanti berikut nanti ketuhanan Maha Esa kemanusiaan juga nanti kita perdebatan lagi. Muncul lagi BPIP. BPIP lagi perdebatan. Muncul lagi lelang motor habis itu BPIP bikin. Masa sesuatu yang filosofi Goron Slak kok bisa jadi perdebatan di dalam bernegara itu bagaimana? Kita tidak selesai di situ. Padahal itu landasan utama ya. Baru itu. Baru problem yang berikut lagi tentang Pancasila ini adalah ketika adanya Nasakom, Soekarno memasukkan 3 senyawa yang berbeda. Senyawa namanya nasionalisme, senyawa yang namanya agama, senyawa yang namanya komunis. Kalau nasionalisme dengan agama kita bisa agak sedikit kompatibel, bisa kita cocok-cocokan ya, meskipun agama levelnya tinggi tapi masih ada relasinya. Tetapi komunisme dimasukkan di dalam satu keranjang yang sama, itu sebenarnya merusak bangsa ini. Pada masa itu kan sejarahnya memang begitu Kak. Memang komunis kan hidup pada masa itu. Ya, komunisme hidup tetapi masukkan di dalam satu kerangka kan tidak boleh. Ini sumber penyakitnya di situ ya. Ini kan sekarang hari ini kita bicara tentang ini. Ini kan bergulat di tiga kelompok ini. Bro. Ada fakta bahwa kelompok lain mengklaim komunis. Ada fakta bahwa kelompok lain agamais. Ada fakta bahwa kelompok lain mengklaim nasionalis. Irisan dari ini sekarang ini pun kita hadapi. Politik Indonesia terbelah itu di dalam tiga kekuatan dan kelompok ini. Dan itu terjadi historisnya adalah dimulai ketika 3 senyawa berbeda itu menjadi satu. Maksudnya gesekan sosial, gesekan politik hari ini terbagi dalam 3 segmen, 3 kelompok besar. Ini kan sebenarnya merupakan suatu derivasi dari nasionalisme agama komunis yang dulu dimasukkan dalam satu kelompok yang sama. Itu sebenarnya jadi dosa dari peristiwa masuknya 3 senyawa dalam satu ini sekarang kita hadapi. Jadi kalau ketika kelompok nasionalis dengan kelompok agamais bentrok, kelompok agama nasionalis dan kelompok agamais dengan Islam bentrok, ya jangan kaget. Kalau mau selesaikan dulu.
Selesaikan apa? Awal mula. Landasannya bahwa Pancasila jangan personifikasi individu. Kembalikan kepada guru persatuan kita sebenarnya nih Kak ya. Iya. Di saat beberapa ada kelompok besar yang memang mengikhlaskan itu menjadi sumber landasan utamanya negara. Akhirnya terbentuk jangan jadi malah dikerdilkan. Seakan-akan penciptai satu orang ini. Misalkan gitu kan Kak ya. Makanya di Papua, kami di Papua, akibatnya ya, kami di Papua, partai-partai yang mengklaim diri personifikasi individu dalam konteks Pancasila dan personifikasi partainya menjadi seakan-akan Pancasilais, itu tidak diterima di Papua. Contohnya apa? Buktinya apa? Cuma satu dari 30 kabupaten, bupatinya cuma satu orang. Yang warna yang tadi itu? Iya. Bupatinya satu orang. Satu loh bupati dari 30. Padahal ini kan mereka yang berkuasa hari ini. Kok cuma satu? Berarti tidak diterima. Gubernur juga kalah kemarin, bahkan kalah lawan income cuma 25%. Kesimpulannya gimana Kak? Nah, kesimpulan saya bahwa kesimpulannya adalah bangsa kita ini kan multiminoritas. Jadi nilai universal yang tadi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, permusawaratan dan keadilan, itu endingnya adalah memayungi seluruh etnik, seluruh bangsa, seluruh suku di Indonesia. Karena kita multi minoritas. Ketika kita di Jawa, kami adalah minoritas. Mereka di tempat kami, mereka minoritas. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya, Bali pun sama. Orang Bali di sini minoritas, di sana mereka mayoritas. Orang Minang juga demikian, Maluku sama semua. Karena itulah maka ketika Pancasila dikerdilkan, maka gambaran wujud tentang mosaik Indonesia dan Indonesia sebagai sebuah bangsa multi minoritas tidak terlihat. Ini yang menarik teman-teman semua ya. Jadi memang bangsa Indonesia itu seperti yang Kak Piga tadi sampaikan, bahwa Indonesia itu memang bangsa yang multi minoritas, dan Pancasila sebagai landasan utamanya kita berbangsa ini jangan sampai dikerdilkan dengan beberapa kepentingan tertentu. Memang pasti ada kepentingan dalam hal politik, pasti ada Kak ya. Pasti. Ini yang harus kita baca di sini. Jangan sampai kita tergiring informasi dan tidak lupa, atau bahkan mungkin media pun banyak juga yang luput mengenai hal ini. Dan teman-teman semua, coba tuliskan komentar kalian di bawah, apa saran kalian, apa pendapat kalian mengenai Pancasila, mengenai landasan kita bernegara yang sampai saat ini harus tetap kita jaga kekuatannya, harus tetap kita jaga. Itu adalah dasar kita bernegara seluruh Indonesia, bukan cuma punya satu kelompok, bukan cuma punya satu golongan. Teman-teman jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.